sini diceritakan ya, yang merupakan ciri dari periode yang kedua yang tak dipunyai oleh periode yang pertama, diantaranya adalah apa sih? Pembukuan Al-Quran. Yang persoalannya kemarin sudah diceritakan, yaitu karena banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran mati dalam perang Yamamah. Kemudian Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar supaya Al-Quran itu dibukukan menjadi satu mushaf ya, dengan tujuan untuk memudahkan memelihara Al-Quran umpama terjadi apa-apa di kemudian hari itu. Artinya Sayyidina Umar merasa khawatir Quran takut hilang dari permukaan kalau umpamanya orang-orang yang hafal Quran sudah mulai banyak yang meninggal. Kalau Quran itu tidak ditulis dijadikan satu, tetap ditulis seperti pada masa Nabi itu, maka Sayyidina Umar merasa khawatir Quran akan hilang dari apa sih? Permukaan ini. Akhirnya Sayyidina Umar mengusulkan agar supaya Abu Bakar memerintahkan untuk membukukan Al-Quran menjadi satu. Akhirnya Abu Bakar setuju, setelah didesak oleh Sayyidina Umar setuju ya. Terus Abu Bakar manggil Zaid bin Sabit untuk dijadikan ketua tim dalam pembukuan Al-Quran menjadi satu itu. Mula-mula Zaid bin Sabit pun juga keberatan, malah semboyannya itu katanya lebih sanggup memindah gunung ya, dari gunung yang ada itu ketimbang dengan melaksanakan apa sih? Membukukan Al-Quran menjadi satu. Yang masalahnya tidak lain kecuali apa? Persoalan itu tak terjadi pada masa Nabi. Tapi pada akhirnya Zaid bin Sabit pun juga menyetujui dan terus dilaksanakan, dan setelah selesai betul Quran yang sudah selesai itu disimpan di kediaman Abu Bakar karena Abu Bakar khalifahnya, kemudian disimpan di Sayyidina Umar setelah Sayyidina Umar berkuasa, kemudian disimpan di Siti Hafsah sepeninggal Sayyidina Umar. Dan sekarang ada pendapat dari ulama yang tadi dikatakan Abu Bakar merasa keberatan terhadap penulisan Al-Quran itu karena tak terjadi pada masa Nabi. Sebenarnya kata ulama dalam pendapatnya ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqan. Kitab Itqan itu semuanya Anda pasti punya ya. Pasti punya ya. Hah? Yang sekarang kan Zubdatul Itqan itu masih saripatinya lagi itu, sarinya itu. Itqannya itu bukan itu. Kitab Itqan itu pinggirnya Jalalain itu ya. Pinggirnya itu sesuai yang Suyuti itu. Ini gini tulisan pinggiran, luar garis. Biasanya yang tak dipelajari orang biasanya itu. Yang dipelajari biasanya tafsir Jalalainnya, biasanya orang belajar itunya. Yang di pinggirnya itu dianggapnya tidak penting, padahal itu ilmunya yang di dalam itu, dalam garis itu ilmunya ada di luarnya itu loh. Al-Itqan namanya kitabnya itu ya. Terus disaring lagi oleh Sayyid Muhammad ya menjadi Zubdatul Itqan, tertulis seperti yang Anda pelajari itu ya. Itu zubdananya itu. Zubdanya itu. Sarinya. Saripati dari Al-Itqan yaitu Zubdatul Itqan itu. Kan punya kamu Jalalain kan ya? Ya punya, berarti punya semua itu kan. Coba pelajari itu. Pelajari sendiri ya. Pelajari sendiri. Di situ bicara soal nasiman, pokoknya lengkap lah ilmu Al-Quran, beda pinggir tafsir itu loh. Pinggir Jalalain itu. Ilmunya Quran keseluruhan ya. Kalau ingin memperdalam ilmunya Quran ya pelajarilah kitab yang di pinggirnya itu. Cuman rata-rata ndak ada orang yang pernah ngaji kitab itu, ndak ada. Tak pernah diajil di mana-mana ini di pondok ya. Saya sendiri tak pernah ngaji ada.
Kan tahu cek saya nggak macara tahu ya. Kita pernah ngaji. Yang disitulah yang namanya itqan. Ya. Terus ayat yang ditahsis, ayat yang apa, semuanya dijelaskan di situ. Dengan sekalian penjelasannya itu. Sehingga mudah untuk mempelajarinya, itu mudah. Di situ Imam Haris Al-Muhasibi mengatakan bahwa penulisan Quran itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Kenapa dikatakan bukan bid'ah? Karena pada masa Nabi Quran memang sudah ditulis. Cuman penulisannya tidak kepada kertas. Berarti penulisannya sudah terjadi pada masa Nabi. Sebab katanya setiap kali ayat turun, pasti Nabi kumpulkan sahabat-sahabat, ya. Terus Nabi membacakan Quran yang baru turun itu di depan para sahabat. Setelah para sahabat selesai mendengarkan dan hafal kepada ayat yang diturunkannya itu, maka baru Nabi memerintahkan kepada para sekretaris wahyunya itu untuk menulis. Kan berarti memang penulisannya sudah ada apa sih? Ada perintah dari Nabi. Berarti bukan bid'ah namanya kalau kayak gitu. Yang dikatakan bid'ah yang masuk dalam kategori man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Yang masuk dalam hadis itu, barang siapa yang melakukan suatu kerjaan yang di dalamnya tidak ada perintah kami, kata Nabi, itu raddun, mardud, ditolak itu. Dan ini Nabi sudah merintah kok. Merintah untuk ditulis, cuman penulisannya tidak kepada kertas dan tidak dijadikan satu, tapi ditulis kepada benda yang bermacam-macam. Berarti perintah penulisan sudah apa? Sudah ada ya. Apakah itu namanya bid'ah? Enggak bid'ah itu. Karena sudah dapat perintah dari Nabi. Para sekretaris wahyu itu yang jumlahnya berapa? Ada yang bilang 26 ya. Enggak ya. Ada yang bilang 43 ya. Ada sekretaris wahyu itu baru bilang 43, ada yang bilang apa sih? 26 gitu. Nah, saya masih benar. Kalau semuanya itu bertugas untuk menulis apa sih? Di depan Nabi. Tak semuanya bertugas nulis Quran, tapi menulis di depan Nabi. Imma untuk surat ke raja-raja sekitar itu sekretarisnya, imma untuk Quran, imma untuk lain-lain lah pokoknya itu menulis di depan Nabi, sehingga mereka itu dikenal dengan sebutan apa sih? Sekretaris Nabi namanya, sekretaris pribadi. Nah, makanya di sini dikatakan, karena kenapa tak dikatakan bid'ah? Karena Nabi sudah memerintahkan dengan menulis Quran, cuman tulisannya itu mufarraqan, dipisah-pisah ya, kepada benda yang berdiri sendiri, di antaranya ya, kepada kain potongan-potongan kain itu ya. Ya tentunya kalau potongan kain ya pakai tinta ya, atau tinta apa namanya, kain pit-sepitan loh, nembong pit-sepitan kain lah, itu lesi kayak sabek di kediaman Nabi. Nembong papanang korma, ngalak panang korma itu lesi sabek di kediaman Nabi kan gitu. Nembong beto-beto tepes kayak gini lah, batu apung ya, sekedin toles lah pokoknya, les sabek di kediaman Nabi. Jadi seperti gudang, kediaman Nabi itu seperti gudang bagi naskah yang ditulis oleh para sahabat pada masa Nabi. Berarti Abu Bakar itu bukan memerintah untuk menulis, itu hanya memerintah untuk memindah dari naskah-naskah yang disimpan di kediaman Nabi itu untuk dipindah, dijadikan satu seperti ini. Dengan tujuan apa sih? Untuk lebih mudah memelihara apa sih? Al-Quran umpama terjadi kebakaran misalnya ya. Kalau terjadi kebakaran, naskahnya masih seperti yang Bapak Nangkor masa gudang itu. Pas iki bawa buru do romam Bapak itu mau menyelamatkan itu. Mata iya engko selamatkan, mata masa orang kan kayak gitu ya.
Panang malah usianya 23 tahun sudah lapuk itu, kan nyonyor itu. Ya. Nyonyor kan ya. Pas rengkong ini ya lihat mau diselamatkan karena isinya Quran misalnya, apa tak mati orang kan kayak gitu ya. Tapi kalau sudah jadi satu kayak gini dengan berkah kalah dia buruk tak kira mati lah orang ya. Bisa selamat Quran kan itu logikanya kan kayak gitu. Itu tujuannya hanya semata-mata apa sih? Untuk menyelamatkan Al-Quran. Dan di samping menyelamatkan Quran secara keseluruhan ya, untuk memudahkan mencari ayat-ayat Al-Quran, umpama ada suatu ayat yang perlu dicari untuk dijadikan suatu hujjah di tengah-tengah masyarakat, itu lebih mudah mencarinya. Timpang kita kun berapa hormat dengan nyari telila apa misalnya, sahabat sudah lupa misalnya sebagian ayatnya, cari dalilnya dalil sesuatu yang berkaitan dengan persoalan yang terjadi misalnya di tengah-tengah masyarakat. Pas naskahnya tidak ditulis kayak gini, belum jadi satu, nyari ayat apa pokoknya ngalah kepanang korma itu bu seret jale-jale, baca benih solo pagi boleh seret benih solo pagi boleh seret ustaz tengah hari tak kira mari nyari itu ya. Tetapi kalau sudah jadi kayak gini tinggal seret oh ini marilah itu namanya untuk apa sih, memudahkan. Jadi tujuannya ditulis seperti ini menjadi satu, di samping untuk menyelamatkan apa sih, untuk memudahkan bagi orang yang mau mempelajari apa sih Al-Quran. Itu lebih gampang lah, lebih gampang. Jadi berarti Abu Bakar bukan nyuruh nulis apa sih, memindah tulisan dari yang naskah yang disimpan di kediaman Nabi itu dipindah kepada yang berbentuk kertas seperti ini. Apa itu termasuk sesuatu yang baru? Enggak baru. Mindah cuman. Mindah, bukan Abu Bakar menyuruh nulis, enggak. Memindah tulisan yang ada di naskah yang disimpan di kediaman Nabi, yang apa? Kucar kacir itu bentuknya, itu kucar kacir ya, itu disuruh kumpulkan untuk menjadi satu. Dengan tujuan apa sih? Untuk memudahkan ya. Nah di situ di kediaman Nabi cara yang naskahnya cerkalacir itu ya. Ada yang berbentuk kain, ada yang berbentuk papan, ada yang berbentuk batu-batu tipis, ada yang berbentuk panah horma itu ya. Itu semuanya dikumpulkan oleh para sahabat itu di kediaman Nabi secara kalacir lah ya. Pas etale ya. Untuk apa sih? Menyelamatkan dari hilangnya apa sih ayat-ayat Al-Quran itu. Nah itu umpamanya tanpa sepengetahuan, pas beri nak gini ngiba betul terus kayak gini ngiba nak gini terpuntur lagi kawan lima kan elang Quran sebenarnya ngiba betul itu kan ya. Gara-gara ibu anak-anak ini umpamanya tanpa sepengetahuan orang dewasa bahwa di situ ada isinya Al-Quran begitu, lantas dibawa oleh anak kecil dibuat mainan karena batuannya batu apung ya, batu kan kelal walaupun anak-anak ini berkontorasi itu kan bisa. Dan kekhawatiran seperti itulah yang terjadi kepada diri Sayyidina Umar untuk menyelamatkan apa sih Al-Quran ya. Sehingga dengan tindakan yang dilakukan oleh siapa? Sayyidina Umar, usulannya terus diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dijadikan ketua tim ya, untuk penulisan Al-Quran itu karena dianya itu adalah termasuk orang yang sangat ngerti ya, tentang Al-Quran itu. Walaupun dianya itu termasuk sahabat Ansor, orang-orang Madinah itu. Zaid bin Sabit itu kan orang Madinah, masih muda. Tapi kenapa tidak cari orang yang sudah dewasa, yang hafal Quran dewasa untuk jadi ketua tim? Kok justru anak-anak? Kehafalan Zaid bin Sabit itu dianggap lebih oleh Nabi
dibanding dengan hafalnya sahabat-sahabat yang lain itu. Khususnya Zaid bin Sabit itu punya kelebihan dibanding sahabat yang lain di dalam urusan faraid. Ya. Yang lainnya itu tidak ada sahabat yang paling ahli di bidang faraid ketimbang dengan Zaid bin Sabit ini. Sampai Nabi pernah bersabda, afradukum Zaidun. Jadi afradukum Zaidun berarti orang yang paling ngerti tentang faraid di antara kalian itu adalah siapa sih? Zaid. Jadi walaupun muda ya, oleh Nabi, oleh Abu Bakar dipilih untuk jadi ketua tim dalam masalah pembukuan apa sih? Al-Quran. Jadi di samping dianya itu hafal, Zaid bin Sabit hafal Quran, dan dia itu tidak mencukupkan dengan hafalannya sendiri pada waktu mengumpulkan Quran itu. Malah tetap apa sih? Mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain yang hafal Al-Quran untuk dijadikan apa sih? Untuk berembuk ya, untuk berembuk kepada sahabat-sahabat yang lain yang hafal Quran itu untuk menyempurnakan tulisan apa sih? Al-Quran dari awal sampai akhir. Anda tentunya ya secara bahasa sekarang menemukan kata-kata wakatbihi di sini. Wakatbihi ya. Berarti lafal katbun itu di sini ya, dikatakan termasuk kalimat apa sih? Masdar ya. Masdar dari kata be. Tapi ini masdar yang namanya masdar qiyasi namanya ini. Berarti lafal kata be itu punya dua masdar, dua-duanya sama-sama dipakai. Jadi ada tasrifan kata bayatubu kitaben itu masdar sama ina ya. Kata bayatubu katban apa sih? Masdar apa sih? Qiyasi. Soalnya babnya bab awal ini kan sama dengan nasara yansuru nasron. Kata bayatubu katban ini ya. Itu namanya masdar apa begitu? Qiyasi, disamakan dengan wazannya itu loh. Nasron ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan karena babnya bab awal kan. Bab apa? Fathul dhammin ya. Bab awal kan fathul dhammin. Masdarnya ikut wazan apa sih Pak? Fa'lan. Tapi masdar samainya pada waktu kita nasref itu jarang kita menemukan ungkapan katban, itu jarang. Yang sering kita temukan apa sih? Masdarnya kitaben. Berarti kitaben itu lamanya masdar apa sih? Samai namanya itu. Iya, samai. Jadi kata banyak tubuh kitaben. Iya. Pas ini namanya kitab pesanan iya. Kitab roh kan nama sesuatu kan. Ini apa namanya? Kitab. Maknanya kitab ya masdar kitaban punya namanya ini kitab. Apa kitab? Tulisan itu. Kitab itu artinya apa sih? Tulisan. Ini isinya tulisan nih kitab ini. Aset tulisan yang kita pelajari kan gitu. Ini dari segi lafalnya, berarti lafal katban itu juga masdar, tapi masdarnya masdar apa sih? Itu yang qiyasi. Apa artinya qiyasi itu? Beda persamaannya, ikut babnya, ya. Babnya fathul dhammin, fathul kasrin, fathatan, ya kan gitu ya. Jadi berarti kata bayat tubuh nasarayan suruh, babnya bab awal. Mestinya masdarnya sesuai dengan itu secara qiyasi ikut wazan fa'lan. Jadi kata Bapak la yaf'ulu fa'lan nasara yang suruh nasron kan itu kan. Nah, sekarang kata bayat tubuh katban kiasnya. Tapi yang sering kita dengar bukan katban masdarnya, tapi apa? Kitaben. Berarti dua-duanya itu sama-sama dipakai. Masdar qiyasinya juga dipakai, masdar samainya juga apa sih? Dipakai. Dikerti ya, qiyasi noro qiyas, beda persamaannya ya. Kitaban apa qiyasnya ada? Itu namanya samai. Ya. Samai.
Tapi tak semuanya dipakai dua-duanya, enggak, ya. Tak sama, tak semuanya dipakai dua-duanya, enggak, ya. Ada yang hanya tak dipakai kiasinya, samainya saja, kiasinya tak dipakai sama sekali. Ya. Nah, sama dengan dakhala, coba yang tak percaya dakhala bab awal, ya. Masdarnya apa sih? Dakhala, dukhulan samainya kan? Andai kata kiasi, dahlan, ya. Andai kata kiasi apa sih? Dahlan, ya, dahlan. Tapi tak ada masdar dahlan, tak pernah ketemu kita. Kecuali dahlan full tadi kalau sudah kebenya mana orang, jadi dahlan, ya. Tapi kalau masih pakun masdar itu mesti dukhulan. Walaupun babnya bab awal, kan pada bab awal dia kan, iya. Kan bab awal. Dakhala yadkhulu, nasara yansuru, nasran, dahlan mestinya. Pada waktu jadi dahlan, ya itu biasanya kebanyakan orang, tapi dahlannya tidak pakai tanwin, tidak pakai kayak gini. Pakai apa? Ziyadah alif dan nun kalau sudah jadi namanya orang, kan gitu. Iya, boleh dahlun, sebagai tanwin lo benih, di dahlan tanwin benih. Kalau sudah jadi namanya orang, iya. Nanti dahlanun, ini ya udah tambah alif dan non, ya. Akhirnya jadi alami bersama ziyadah alif dan non, pas masuk kategori ghairu munsharif pesanan, kan kayak gitu. Iya. Ada masdar dahlan terpakai itu ada. Sepakai apa? Dukhulan. Misalnya ya. Wasalla rajulun, ya. Ba'da duhulil waqti. Enggak ada ba'da dahlil waqti, enggak ada. Ba'da duhulil waqti. Kayak gitu ya. Jadi kembali kepada cerita tadi, ya. Abu Bakar bukan memerintah menulis, tapi apa sih? Memindah, ya. Memindah. Dari naskah yang sudah ditulis pada masa Nabi, yang disimpan di kediaman Nabi, yang berupa macam-macam, ya, benda macam-macam yang ditulis ya oleh Al-Quran itu, dan isinya itu yang disuruh pindah oleh Abu Bakar kepada berbentuk apa sih? Kitab berbentuk mushaf kayak gini. Sehingga ya dengan kelakuan Abu Bakar dan kelakuan Sayyidina Umar, ya, disempurnakan dan dilaksanakan oleh Zaid bin Sabit itu selaku ketua tim, maka sempurna apa yang disabdakan, difirmankan oleh Allah. Ungkapan apa sih? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Allah tidak pakai ini anzaltul Qur'an, enggak. Kenapa? Soalnya masih melibatkan orang lain, maka pakai na di sini, pakai mutakallim ma'al ghair. Karena Quran itu turun ke dunia ini tidak langsung dari Allah langsung ke Nabi Muhammad, enggak, pakai pelantara yang namanya Jibril, kan gitu. Berarti ada ikut andil orang-orang Hawadis, ya, untuk turunnya apa sih? Al-Quran. Makanya kalau Allah itu memberikan wahyunya masih melalui orang lain, ada penerimanya, ada pelaksananya, pasti Allah itu pakai apa sih? Mutakallim ma'al ghair. Tapi kalau langsung berhadapan dengan Allah, pasti Allah itu pakai mutakallim wahda, ya. Misalnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, enggak pakai idza sa'alaka ibaduna, enggak pakai ibaduna, ya. Langsung ibadi. Berarti langsung dengan Allah ini. Kita hambanya ini langsung dengan Allah pertanyaan. Fad'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, enggak fad'una. Soalnya tanpa pakai pelantara, ya. Pemberian Allah tanpa pakai apa? Pelantara dari Allah langsung ke kita yang berdoa itu. Misalnya kita berdoa minta ilmu, misalnya, ya Allah yang langsung memberikan kepada orang yang minta ilmu itu.
Misalnya kita minta dunia, minta harta misalnya, ya Allah yang langsung, makanya itu ya, fad'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan menerima ya kepada apa yang kamu minta. Berarti langsung apa? Itu yang dikatakan hablum minallah namanya itu. Hubungan langsung kita dengan Allah tanpa melalui siapa-siapa ya. Tapi terhadap Quran ini Allah mesti pakai apa? Pakai apa? Mutakalliman, kalau lah pakai apa? Ini lah pakai ini. Ini anzaltul Qur'an, anzaltul dzikra. Kenapa? Soalnya pakai pelantara. Siapa pelantaranya? Jibril. Suruh sampaikan kepada siapa? Muhammad. Jadi ada penerimanya, ada pembawanya, ada yang mengirim. Jadi yang mengirim itu Allah, ya, dibawa oleh Jibril, diterima oleh Muhammad. Berarti ada andil ya dari hawadis ya, dari hawadis ada andilnya. Oleh karenanya Allah tidak pakai mutakallim wahda, tapi pakai mutakallim ma'al. Coba misalnya ya, pada waktu Allah bercerita tentang ceritanya Nabi Yusuf ya. Mesti Allah berfirman tak pakai apa? Ana aqussu. Enggak. Tak pakai ana aqussu ahsanal qasasi, enggak. Tapi apa sih? Pakai apa? Nahnu nakussu ahsanal qasasi. Ceritanya Nabi Yusuf. Berarti ya Allah yang menceritakan, berarti ada pemainnya. Andai kata sinetron, beda pemainnya. Jadi Allah itu skenarionya dari Allah kan gitu ya. Skenarionya ya Allah, Nabi Yusuf ya dijadikan anak apa? Anak yang ganteng kan gitu ya. Yang sehingga diiri oleh saudara-saudaranya sampai itu skenarionya kan gitu kan ya. Allah yang membuat skenario gitu ya. Tapi pelaku sinetron cek sayang sinetron ya, cek sakingnya. Tapi di bener sinetron cek sakingnya. Itu pelakunya pemainnya apa? Nabi Yusuf dan Mbak Zulaikha pemainnya itu, iya pemainnya. Itu. Terus ditambah dengan suaminya siapa? Suaminya Zulaikha kan. Berarti banyak yang peran di situ, yang punya peran dalam kelakuan itu. Makanya Allah tidak pakai anak aqussu, tadi apa sih? Nahnu naqussu ahsanal qasasi fima auhayna kan gitu. Jadi kalau tak usah tanya ya. Ini katanya Allah, karena Allah yang menurunkannya. Oh pakai mutakallim wahda. Kalau ada andil dari yang lain, begitu, lainnya Allah, pasti Allah pakai apa? Nah, kalau Rabbana la tu'akhidna ya kami bersama-sama yang minta itu yang mutakallim Allah ya baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina ya kami ini macam yang banyak sih minta itu ya. Minta ke pangeran. Tapi kalau pangeran ya terus malah pesan, Allah itu pesan kepada Nabi ya. Kepada Muhammad ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, tidak ada fattabi'una ya. Yuhibbukumullah kan gitu ya. Pesan Allah kepada Nabi, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah maka ikutilah aku siapa? Nabi Muhammad ya, kalau ikut aku maka pasti Allah cawe-cawe. Kalau manusia itu ikut Nabi Muhammad pasti Allah cawe-cawe untuk memberikan apa sih? Pengampunan dan kecintaannya kepada umat manusia itu, gara-garanya umat manusia itu ikut kepada apa? Yang diperintah oleh Nabi. Jadi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka jawabnya yuhibbukumullah. Mesti Allah itu akan mencintai kalian gara-gara kalian apa? Ikut kepada Nabi. Kok bisa? Itu Allah yang diperintahkan, yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya adalah perintah Allah. Jadi ikut Nabi sekalian ikut apa? Ikut Allah ya. Ikut Nabi sekalian ikut Allah. Soalnya tidak mungkin Nabi bersabda, tidak mungkin Nabi berbuat kecuali perbuatannya itu pasti mendapat perintah dari Allah kan gitu. Apalagi dikuatkan dengan ungkapan apa? Berapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa
wahyu yuha. Jadi ikut Nabi berarti ikut Allah. Makanya Allah pasti mencintai kepada orang yang suka ikut Nabi. Baik ikut dalam perkataannya atau ikut dalam perbuatannya, pasti orang itu dicintai oleh Allah. Dan umpama punya dosa, orang itu apa sih? Akan diampuni dosanya oleh Allah. Gara-garanya apa? Itu pesannya Allah kepada Nabi Muhammad ya. Jadi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ya, dzunubakum. Itu pesannya Allah ya pesannya. Jadi sekali lagi ya. Jadi Allah ya, kalau ada apa? Kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain, pasti firman-Nya itu melibatkan apa sih? Orang lain itu pakai mutakalim ma'al ghair, nggak pakai. Tapi kalau langsung hubungan pribadi antara kita dengan Allah itu pasti pakai apa sih? Misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Cuman nonya tak baca ya. Aslinya liya'buduni, kayak yang buang nolnya ya. Jadi saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuannya apa sih? Liya'buduni, agar mereka itu menyembah kepadaku kan gitu. Kalau bacanya biasanya liya'budun ini kayak baca nolnya ya. Karena diwakaf kan. Kalau tidak diwakaf itu liya'buduni. Pada ya mutakalimnya itu mestinya. Nunnya itu bukan nun rafa ya, tapi nun apa sih? Nun apa yuk? Nun ya'buduni. Nun apa? Nun wiqaya. Nah, iya. Non wiqayatin kan gitu ya, namanya non wiqaya. Iya. Iyanya iya mutakalim. Bani non rafa, bani ya'buduna. Kalau yang non rafa ya'buduna fathah mesti. Non yang ada pada falul khamsah kan ya'buduna, ta'buduna ya. Kemudian itu fathah kapin non kan. Itu non rafa mengkayak gitu. Mengkasar bani non rafa, tapi non apa sih? Wiko ya diharapkan dikasrah untuk menyesuaikan dengan iya mutakalim belakangnya itu ya. Itu yang dikatakan bernama jangan menyalbiana coba ngakanya ini. Bernama di depannya dilalui apa? Walaitani fasa walaiti nazara ya. Kan gitu ya. Fil baqiyatis shalihah. Itu namanya apa? Wabiladuni laduni kalau fi katanya dan seterusnya itu ya itu namanya non apa sih? Non wiko ya. Non yang terjadi sebelum non apa? Sebelum iya mutakalim. Makanya diharakat dikasih. Tu liya'buduni, menyembah aku kan gitu loh. Menyembah aku. Apa kan? Jadi Allah yang menjaga ya al-zikr ya Al-Quran itu di samping disebut Al-Quran apa sih? Disebut al-zikr. Kenapa disebut al-zikr? Sebab isinya itu adalah apa sih? Peringatan ya, kepada manusia agar manusia menjadi orang selamat dunia dan akhirat harus ikut peringatan yang ada di dalam apa sih? Al-Quran yang gitu ya. Sampai-sampai Nabi mau wafat pesannya hanya 2 itu loh. Taraktu fikum amraini kan ya. Falan tadillu ma tamassaktum bihima apa? Al-Quran was-sunnah. Saya tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara. Tidak ada peninggalan saya, tidak ada, hanya 2 itu. Kalian tak akan menjadi orang sesat selama kalian selalu berpegang dengan 2 perkara itu. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pesannya Nabi kepada kita agar kita menjadi orang selamat dunia dan akhirat. Ikutilah perintah Al-Quran, larangan Quran ya. Dan juga ikutilah perintah As-Sunnah, larangan As-Sunnah, karena 2 itu memang merupakan satu paket ya untuk menjadi
pedoman bagi kita agar kita menjadi orang selamat dunia akhirat. Dunia akhirat. Kalau keluar dari itu tak mungkin selamat dah. Punya kerjaan di luar kerjaan yang diatur dalam Quran, insya Allah yang tak selamat. Baik di dunia maupun di akhirat. Coba menawar aja. Kita dilarang ngicok, pas kita ngicok, apa kira-kira kita yobu pemerintah yokom kira-kira, yokom kan? Berarti udah ada siksaan di dunia. Ini belum bisa nanti. Tak selamat. Lakukan keluar dari aturan itu, insya Allah tak selamat. Umpama selamat keng taleplap itu ya, keng taleplap keng umpama. Siapa yang merupakan pengkhianat kepada Quran, misalnya cengibuan beri noreng, wala taqrabu zina, misalnya di sana itu hanya pakai wala taqrabu berani, kalimat semak ke zina, artinya lagi lakoni pak, pas lakoni, itu menetemu lagi apa tak pentong. Umpama selamat ketemu lagi nah ya nanti mesti pentong. Selamat di dunia, di akhirat belum tentu. Malah kutua sapora kan iya, umpama sampai terjadi kayak gitu, kutua sapora kalagena pada asapora kalagena benar sapora ke pangeran. Kutu kabel salah nak kalagena. Kok saporana ya, sini dungi bini nabo. Itu menridak lagi, nanti tak bentong, tak ridak bentong ya ini. Kayak langsung iya lagi. Macam-macam kan kayak gitu. Nah, ya kakak cek paket yang nikam dari belakang. Ini pentong itu ya pentong itu di dunia masih. Di akhirat mesti. Pokoknya kalau selalu berpegang dengan pedoman, insya Allah selamat. Umpama sudah berpegang dengan Al-Quran masih celaka misalnya, berarti baru itu musibah namanya. Iya. Musibah namanya itu. Sudah berpegang dengan Quran, ngelakuin isinya Quran, hadis semuanya dikerjakan, sudah pasti terjadi celaka bagi kita misalnya. Nah itu baru musibah. Mengenai begini orang lah, pasti pentong bilakan benih musibah sengaja lah, sengaja. Sinyal musibah itu tidak ada kesengajaan, sudah tak salah, tapi terjadi malapetaka itu namanya apa? Musibah. Sudah memang ditentukan dari sananya, sudah tidak perlu kita menghindarkan kayak gitu. Tidak asabaka berapa? Mustafa minallah kan gitu ya. Kalau sudah ada musibah nimpa kepadamu itu, padahal kamu bukan orang yang bersalah kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi kena musibah, berarti itu apa sih? Pamin Allah itu. Ujian kepada kita namanya. Tapi yang membaca sengaja. Orang-orang terpancalan melakukan apa siap menjadi lagi nanya ya boleh musibah umpama tampileng itu boleh musibah pacet minta tampileng kayak itu kan menurut orang rela berarti kayak rezeki dia kayak gitu ya melakukan apa rela ya lah tak apa-apa lah umpama lah berlaku bilang ya siap orang banyak orang ya lah tak apa-apa nggak ngalari karena beli mungkin DKN selebih barata mungkin yang itu pas nggak itu tuh itu mapan antara orang kayak gitu mapan apa gila apa ada mapan kayak gitu apa ada gila itu iya ada orang kayak gitu ya misalnya istrinya dicium di depan orang banyak lantas suaminya rela apa itu orangnya sabar apa dungo soalnya antara sabar dan dungo itu ya apa ya beda apa sabar kalau aja sabar aja gini nasi yang tak apa dua benih sabar apa nih putong ya bugang manusia asli tak kira ya tak kira manusia asli ya asli normal lah ya. Berarti termasuk tak normal kayak gitu. Benih sabar. Makanya ada ungkapan sabar itu ada tempatnya kan gitu. Di mana tempatnya sabar kan gitu. Kita harus memposisikan
Gimana sabar itu harus kita temukan. Kayak gitu benar sabar ya. Ini. Atau umpamanya sekarang tapok boleh orang yang iya boleh. Nah itu apa sabar apa gendeng gitu. Iya. Tempeleng ya boleh ya stop negara. Tempeleng yang kanan, yang kiri berikan juga. Apa itu sabar apa bagaimana itu? Iya. Ya konslet tak normal ya, masuk tak normal itu. Dibanding sabar, ya, dibanding sabar. Sabar itu apa sih? Bisa apa ya? Melalui sesuatu yang sulit, ya. Yang sulit itu kita lalui dengan apa? Dengan sabar, dengan tenang begitu ya. Tapi tak sampai ya mengorbankan wibawa kita. Kalau itu kan mengorbankan wibawa kita, berarti kita tidak ada wibawa sama sekali di hadapan siapapun kalau kayak itu jadinya kan kayak gitu. Nah benar juga itu ya. Jadi Quran itu isinya zikr, ya, peringatan. Masih banyak lah namanya itu. Ada yang namanya Al-Quran. Kenapa dikatakan Quran? Karena dapat dibaca. Quran ay makru'an, berarti Quranan ay makru'an, berarti maknanya apa sih? Sesuatu yang dibaca. Nah, kenapa kok makruh ini kok bisa dijadikan nama? Ya, soalnya dibacanya saja dapat pahala. Apakah ngerti artinya atau enggak ngerti, pokoknya baca itu pahala sudah itu. Apalagi sampai ngerti apa sih artinya, apalagi sampai mengamalkan isinya, lebih mapan. Ibu cuma melolo, hei, saya laksanakan misalnya, ada pahala. Ibu cuma melolo, maka wala taqrabu zina, misalnya dia itu ya apa melakukan zina, itu kan namanya perak kun macam melolo, tak ngelaksanakan apa sih isinya, tetap dapat pahala membacanya itu. Suatu sana zina lain, cari tanah kan kayak gitu, itu siksa lain. Kalau wala taqrabunya lu pahalanya apa? Pahalanya membaca. Ya. Nanti umpama sampai melaksanakan isinya berarti double antara baca dan melaksanakan isinya. Itu namanya arti sendiri-sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ada lagi sebutnya apa sih? Alkitab ya. Seperti yang diabadikan di ayat pertama di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu. Itu Quran ya maksudnya. La raiba bihi hudan lil muttaqin. Itu untuk ngimbangi kepada nama-nama kitab dari nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi sebelumnya juga punya kitab, Nabi Muhammad juga punya kitab. Nabi sebelumnya punya Taurat, ya, punya Zabur, ya punya apa? Punya Injil. Dan Nabi Muhammad punya Al-Quran. Sehingga ada kesimpulan pada akhirnya ya, dalam pelajaran tauhid kita bahwa kita itu wajib percaya kepada kitab-kitabnya Allah yang 4 itu. Soal tak percaya kepada kitabnya yang lain, agama yang lain, tak apa-apa, asal yang 4 kita percaya. Di situ kan ada kitab Weda, ada kitab apa itu, Bible, ada kitab kata percaya juga itu tak apa-apa, pokoknya percaya ke Injil, Taurat, Zabur, tapi yang asli Injil sekarang kalau kita tak percaya tak apa-apa, datang murtad enggak. Soal apa sih Injil sekarang? Sudah banyak yang dirubah dari tempat aslinya, isinya itu. Quran sudah bilang kepada kita, ya. Berarti kita tak apa-apa ingkar kepada Injil yang sekarang tidak apa-apa. Karena mereka sudah mengatakan kata Quran apa? Yuharrifunal kalimah an mawadhihi. Mereka sudah merubah kepada kalam-kalam Allah dari tempat aslinya. Sudah dibuat kayak gitu. Berarti tidak asli lagi. Beda dengan yang namanya apa sih? Al-Quran. Kenapa ya kitab lain itu tidak asli? Karena kitab lain ditulis setelah nabinya tidak ada. Nabi nalama teh huridoles. Umpam bener kaleran konsultasi ke siapa, Mas? Ke pengiran. Tak mungkin.
Loh mention Nabi Muhammad kenapa asli? Soalnya ditulis pada masa Nabi Muhammad masih ada. Yang tadi itu ceritanya ya. Mari baca dan Nabi ditulis. Maka nggak asli. Sampai sekarang itu asli. Sampai kiamat lah. Umpama sahabat nggak hafal bisa konsultasi langsung kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi yang memperbaiki. Kira kelero jirian. Ya apa kan kayak gitu. Dah meninjil cara yang toles berempat ratus tahun marina Nabi Isa itu puri toles ya ben utusan narwa ya umpama masalah ya konsultasi ke siapa ke pengiran mungkin berarti itu bukan kitab yang asli bukan sudah banyak yang dirubah dari bentuk aslinya ya, dari bentuk aslinya tak apa-apa tak murtad ya kita itu ingkar kepada yang tiga itu loh, yang tiga lah pokoknya yang tiga. Kecuali apa sih? Al-Quran. Kalau ingkar kepada Quran, ragu-ragu itu bahaya ya. Soalnya Quran sudah diinformasikan la raiba fihi. Di dalamnya tidak ada apa sih? Keraguan-raguan sedikit pun berarti pasti apa sih? Pasti benar. Kenapa dipastikan benar? Ya itu tadi itu. Langsung dari malaikat Jibril dibacakan kepada Nabi ya. Terus Nabi membacakan kepada para sahabat dan Nabi menyuruh nulis kepada para sahabat itu ya walaupun tak semuanya menulis tapi lebih banyak sahabat-sahabat itu yang menjadi sekretaris Nabi itu apa sih menulis kepada Al-Quran yang diterima oleh Nabi itu. Nah itu yang dimaksudkan cerita di sini yang disuruh pindah oleh Abu Bakar ke tempat yang lebih strategis ya. Kalau dulunya kepada benda-benda yang bertaburan itu, tapi sekarang mau dijadikan satu untuk apa sih kepentingannya? Lebih mudah memelihara, lebih mudah mempelajari, banyaklah perlola itu ya. Lebih mudah untuk mencari ayat-ayatnya yang diperlukan ya. Nah, lebih gampang untuk menyelamatkan umpama terjadi apa sih musibah terhadap naskah-naskah yang disimpan di kediaman Nabi itu. Tapi kalau sudah jadi satu kayak gini boleh kebakaran tapi tak kira kebakaran tidak guna umpama ya. Karena apa soalnya selama masih ada sebutan Nabi itu tak kira kebakaran lagi apalagi masih ada Qurannya tak kira kebakaran. Soalnya Qurannya sudah jelas pada waktu kita belajar Nahwu kemarin ya, berapa katanya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tak ada pangeran nyiksa manusia itu kalau Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka itu tidak ada. Menyiksa apa? Termasuk kebakaran, kebanjiran, apa itu. Umpama beda, berarti musibah. Ya, umpama beda. Banyak apa layar-layar kebanjiran padahal di sana banyak alasannya Nabi Muhammad di pinggir ya musibahnya anaknya beliau seperti pas tanda turun sekali dia beda kia yang orangnya diberi kemampuan untuk menerima apa sih musibah yang diberikan oleh Allah itu arti dari ungkapan apa wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, kemudian terus setelah selesai apa katanya Quran itu disimpan di mana di Abu Bakar setong ya. Kemudian disimpan di kediaman Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar wafat disimpan di kediaman Sayyidina Hafsah atau Siti Hafsah binti Umar istri siapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dengan demikian Al-Quran untuk tahap pertama sekarang menjadi aman itu. Tahap pertama. Apa itu sudah selesai? Belum selesai. Di masa berikutnya masih perlu ada revisi lagi. Masa selanjutnya perlu ada revisi lagi begitu. Sampai terjadi seperti yang kita tahu seperti masa-masa sekarang yang ada pada Quran yang kita tahu sekarang itu beberapa mengalami beberapa sih revisi penyempurnaan penyempurnaan sehingga terwujud seperti itu.
Nah, Quran yang ditulis pada masa Abu Bakar itu ada titik, nah itu, ya, ada titik, nah itu. Artinya nanti kita mau belajar Quran masih susah. Ya. Kecuali orang yang sudah hafal baru tidak susah kalau tahu. Kalau beda iya, beda apa, itu talinya mana dulu, tali titik, nah pokoknya itu. Ya. Nah, akhirnya ya disempurnakan pakai apa? Titik. Akhirnya boleh disempurnakan pakai sakel kan. Dan dengan sakel itu baru menjadi sempurna sampai nyampe kepada masa kita sekarang itu sudah lengkap dengan apa sih? Harkatnya ya apa lengkap dengan titiknya. Ya kalau iya titik 2 di bawah, tak titik 2 di atas, ba titik 1 di bawah, non titik sin titik 3 son di atas ya. Itu sudah tanda sudah itu untuk memudahkan kita untuk membedakan huruf hijaiyah satu dengan huruf hijaiyah yang lain kan. Ya begitulah ceritanya ya tentang apa sih Al-Quran. Ini bukan bid'ah ya, jangan disangka bid'ah. Ini ada perintah memang dari Nabi, cuman ya, tulisannya kepada bermacam-macam benda. Ya. Berarti Sayyidina Abu Bakar itu cuman merintah untuk apa sih? Memindah dari yang benda bermacam-macam itu kepada apa? Yang namanya kertas. Ya mungkin begitu yang dapat disampaikan ya diakhiri Al-Fatihah.